Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah, marilah kita kali ini membahas masalah manajemen. Ya. Kita dalam membahas manajemen adalah berarti membahas masalah perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi atau controlling. Dalam membahas masalah manajemen, sebaiknya kita tidak dilepaskan dari masalah spiritualitas. Karena manajemen terkait dengan tingkah laku manusia. Oleh karena itu, ya, kita awali dari perencanaan. Perencanaan, ya, itu adalah sesuatu yang keharusan. Mengapa? Karena Allah sendiri, ya, memerintahkan kepada kita bahwa kita harus memperhatikan apa yang kita buat hari esok. Artinya kita harus merencanakan. Wal tamdur nafsumma qaddamat lighad, ya. Wattaqullah, ya. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, di dalam merencanakan harus, ya, kita mencari suatu kekuatan, ya, kekuatan, padahal, ya, seluruh kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberi kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Oleh karena itu perlu kita merencanakan sesuatu yang Allah sendiri juga ridho, gitu. Karena kalau Allah ridho, maka perencanaan ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bicara masalah planning, kita tahu bahwa di dalam agama Islam bahwa yang planning atau perencanaan yang paling baik itu Allah. Ya. Skenario itu yang paling baik adalah skenario-nya Allah. Maka Allah berfirman, wallahu khairul makirin. Allah lah yang paling hebat perencanaannya. Jadi kalau ada suatu kesuksesan, ya, tanpa melibatkan Allah, maka kesuksesan material, ya, baik itu uang, aset, sosial, tanpa dibarengi dengan kesuksesan spiritual, justru malah menimbulkan ketimpangan tidak hanya bagi perusahaan atau usaha itu sendiri, tapi juga bagi masyarakat, lingkungan, bahkan bangsa atau dunia. Padahal hal itu dilarang oleh Allah SWT. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang melakukan perbaikan. Jadi kalau pikirannya sendiri tentunya tidak melibatkan Allah, nanti merasa benar, merusak saja, ya, merasa berbuat suatu kebaikan. Ya, merusak, merasa melakukan kebaikan. Ini akan membahayakan. Maka, ya, buatlah rencana
sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan membuat rencana itu harus latihan gitu. Karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Pepatah mengatakan seperti itu. Maka harus berlatih membuat rencana supaya tidak ada kerugian. Misalkan contoh usaha konstruksi tanpa planning, pasti terjadi keborosan material, keborosan biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi rencana yang baik itu harus punya data ya, tepat, informasi lengkap, pengetahuan yang mendalam, ya, adanya persiapan menghadapi situasi buruk, mampu ya, meminimalisir risiko. Jadi perlu adanya latihan. Ya. Makanya Allah berfirman, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Ya. Ketika sudah punya tekad, maka tawakallah pada Allah, wattaqullah. Ya. Kemudian yang kedua, setelah perencanaan, yaitu adanya suatu planning, adanya suatu pengorganisasian. Ya. Jadi organisasi itu mempersatukan beberapa orang, banyak orang ya, untuk melakukan sesuatu tujuan tertentu. Tentunya kalau didasari oleh rohani yang baik, spiritual yang baik, tujuannya pasti baik. Coba kita ya, pada dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103 ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa khuratim minan nari fanqadakum minha kadzalika yubainullah lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah ya, nikmat Allah kepadamu ketika kamu bermusuhan. Ya. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia kamu menjadi bersaudara. Jadi ini saja sudah adanya suatu perintah berorganisasi. Ya. Organisasi itu sangat penting untuk memperkuat, mempertajam suatu gerakan atau suatu usaha. Karena apa? Ya, dengan organisasi Allah juga akan memberi satu kekuatan. Ya. Firman Allah, wa yuridu ayahtauka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Ya. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya, dengan dukungan orang-orang yang beriman. Jadi nanti kalau kita berorganisasi dengan nuansa rohani yang baik, insya Allah Allah akan memberi kekuatan. Kemudian dalam surat Al-Anfal ya juga seperti itu. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka, ya orang beriman, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan berada di bumi ini, kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Jadi yang bisa mempersatukan hati kita dengan baik menjadi suatu kekuatan usaha itu ya Allah. Maka kita harus punya nuansa rohani yang kuat. Kemudian ya, oleh karena itu dalam organisasi ya jangan sampai tidak ada nuansa rohani. Ya. Misalkan ya
Dalam Al-Qur'an lagi, ya ayuhan nabi hasbukallah manittaba'aka minal mu'minin, ya. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang yang mukmin yang mengikutimu. Jadi sudah jelas bahwa pengorganisasian perlu rohani yang sangat kuat. Kemudian ya, setelah pengorganisasian, pelaksanaan, ya, dalam melaksanakan harus ada keikhlasan. Maka wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apapun itu kita anggap sebagai ibadah, ya. Sesuatu yang baik harus kita anggap ibadah. Ibadah itu bisa dinilai Allah kalau ada keikhlasan. Bahkan dalam surat At-Taha, wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh, ya. Ini sudah jelas. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Jadi Allah saja yang kita andalkan untuk melihat, gak usah pamer-pamer kepada manusia. Ya, jadi harus ikhlas, kerja keras, cerdas, tuntas. Ya, itu adalah. Selain itu harus sabar. Ya, kunci keberhasilan adalah kesabaran. Ya, seperti kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya Allah menjadikan sabar sebagai kuda tunggangan yang tak kenal lelah, pedang yang tak pernah tumpul, prajurit yang pantang menyerah, benteng yang kokoh yang tak bisa dihancurkan dan ditembus. Sabar merupakan saudara kandung kemenangan. Di mana ada kesabaran, di situ ada kemenangan. Nah, itu kata ulama namanya Ibnu Qayyim. Kemudian setelah itu, ya, Allah pun telah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jelas ya. Ya, sabar itu sangat penting dalam melaksanakan berbagai macam tugas, ya, dengan supaya kita bisa dibimbing oleh Allah dengan kerja yang sangat efektif, ya. Karena efektif maka cepat selesai, cerdas, tuntas. Kemudian selanjutnya yaitu kontrol atau evaluasi, controlling, ya. Jadi controlling itu adalah sangat penting. Kontrol diri sendiri, ya, evaluasi sendiri atau muhasabah, ya. Jadi dalam organisasi harus ada namanya muhasabah diri. Dalam Al-Qur'an jelas, ya, illa ladaihi raqibun atid, bahwa kita bekerja itu diawasi oleh malaikat, ya. Raqib dan atid, ya, surat Al-Qaf ayat 18. Kemudian, ya, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa walladzina amanu wa amilus sholihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi kita itu mengharapkan ridho Allah, ya, kalau kerja dengan baik, kita muhasabiri, ya, kita akan dimasukkan surga. Ya. Kemudian kontrol sosial, ya, dalam bekerja kan bersama-sama, kerjasama. Nah, seperti banyak roda yang semua rodanya itu memutar, kalau salah satu ada yang tidak memutar, berarti akan mempengaruhi putaran yang lain. Jadi kalau satu yang kerja itu terhambat, maka yang lain juga berpengaruh. Maka itu kontrol sosial, ya, yang sangat efektif. Bagaimana target tercapai? Kalau target tercapai, ya, kita membaca alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita harus bisa meningkatkan
Bagaimana kalau belum tercapai? Ya teruslah berusaha, berdoa sehingga Allah mengabulkannya. Dan kita harus banyak-banyak istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, semoga apa yang kita lakukan mungkin ada kesalahan bisa diampuni. Selain itu, kita harus bisa mereparasi diri supaya apa yang kita lakukan itu bisa lebih baik lagi. Ya. Sehingga kita bisa introspeksi atau masing-masing individu bisa introspeksi diri. Ya, ini adalah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.